الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله falam yarji' min dzalika bisyai'. Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini, di pagi yang spesial, pagi yang istimewa, karena berkumpulnya kita pada pagi hari ini berbeda dengan berkumpul di hari-hari yang lain. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu kita sedang berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Kenapa berbeda? Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu shalihu fiha ahabbu ilallah." Ya, tidak ada hari yang ketika kita mengerjakan amal sholih di hari-hari itu fiha ahabbu ilallah, paling dicintai oleh Allah. Ya. Jadi mengerjakan amal sholih di 10 hari awal bulan Dzulhijjah itu paling dicintai oleh Allah. Bahkan para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah mengerjakan amal sholih di 10 hari itu lebih baik daripada jihad di jalan Allah? Kemudian Nabi menjawab, walal jihadu fi sabilillah. Ya, gitu. Ya, tidak pula jihad di jalan Allah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi, kecuali orang yang keluar dengan membawa jiwa wa malihi dan hartanya, falam yarji min dzalika bisyai', dan dia tidak kembali dengan membawa apa. Jadi Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah, kumpulnya kita pada pagi hari ini sesuatu yang istimewa, sesuatu yang spesial karena kita berada di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka insyaallah mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini pahalanya dilipat gandakan. Ya, gitu. Saya kemarin nunggu dari panitia ngaos tuh gitu. Ya. Kenapa? Karena beberapa tempat libur Bapak Ibu. Ya. Besok jadwal saya ke Cimahi, tapi panitia meliburkan karena pada Idul Adha. Nah, jadi semangat untuk mengerjakan amal sholih itu seharusnya di hari-hari awal bulan Dzulhijjah ini semangatnya harus tinggi. Ya. Bahkan Nabi SAW menyampaikan ada 2 bulan yang 2 bulan ini tidak memiliki kekurangan. Apa itu? Satu Ramadan, yang kedua Dzulhijjah. Ya. Hanya kalau saya melihat semangat kita di bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah agak berbeda gitu. Ya. Bapak Ibu kalau bulan Ramadan biasa antara baca Quran, Ramadan baca Quran. Ya. Yang biasanya baca Quran 1 halaman, ketika masuk bulan Ramadan jadi 1 juz. Gitu ya. Nanti bulan Syawal gitu ya. Kembali lagi ke awal. Nah, harusnya semangat kita ketika di bulan Ramadan sama semangat amal solehnya ketika di bulan Dzulhijjah. Ya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan kumpulnya kita pada pagi hari ini pahala amal soleh kita dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah,
kita melanjutkan ya bahasan terkait dengan tafsir Al-Qur'an surat Asy-Syarh atau surat Al-Insyirah. Ini sudah kita bahas di bulan yang lalu. Ya, ada 3 penamaan terkait dengan surat ini. Yang pertama disebut dengan surat Alam Nashrah. Yang kedua disebut dengan Asy-Syarh, ya, Asy-Syarhu. Kemudian yang ketiga dinamakan dengan surat Al-Insyirah. Ya, Bapak Ibu seringnya menyebut yang mana? Tahu ribut mana? Ya, cek ibu ke Alam Nasroh, cek Bapak Al-Insyirah mantap Pak. Tahu ribut lah. Ya, silakan. Ya, silakan. Boleh Alam Nasroh, boleh Al-Insyirah. Ya, gitu. Jangan sampai karena beda nyebut nama surat jadi we gelut. Jangan ya, Bapak Ibu semua. Baik, ini sudah kita bahas ya terkait dengan seputar surat. Nah, kita masuk ke tafsir dari surat Al-Insyirah ini atau surat Alam Nashrah. Ya, sebagaimana yang pernah saya sampaikan Bapak Ibu, ini ada ulama yang sampai menganggap bahwa surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah itu satu surat sesungguhnya. Jadi ada yang anggap nyambung gitu. Jadi Ad-Duha ke Al-Insyirah itu nyambung. Jadi bukan surat yang berbeda. Walaupun pendapat ini agak lemah ya, dibantah oleh para ulama yang lain. Tetap surat ini surat Al-Insyirah ini berbeda dengan surat Ad-Duha. Walaupun redaksinya itu hampir sama ya dengan surat Ad-Duha. Tapi berbeda antara surat Ad-Duha dengan surat Al-Insyirah. Nah, ayat yang pertama yaitu Alam Nashrah laka sadrak. Nah, bagi ulama yang kemudian menganggap sama, maka kalimat Alam Nashrah itu bukan ayat 1. Ya. Jadi Alam Nashrah itu lanjutan dari pembahasan surat Ad-Duha. Ini lanjutkan gitu. Ya. Walaupun sekali lagi itu pendapatnya lemah ya, dibantah oleh para ulama yang lain. Nah, yang kuat itu ini 2 surat yang berbeda meskipun bahasanya memang ini agak ada kemiripan. Ya. Kenapa agak ada kemiripan? Karena surat Al-Duha dengan surat Al-Insyirah Bapak Ibu, ini kedua surat yang menenteramkan hati Nabi SAW. Ya. Kan Nabi SAW itu beliau mengalami masa-masa di mana beliau merasakan kegelisahan gitu. Ya, gelisah. Surat Ad-Duha itu kan turun itu untuk menenteramkan hati Nabi karena beliau merasakan kegelisahan yang luar biasa. Ya. Apa kegelisahan yang beliau rasakan? Yaitu ketika terhentinya wahyu. Ya. Jadi ketika terhenti wahyu, ini membuat hati Nabi gelisah. Jadi orang kalau dia sudah senantiasa bersama Al-Quran, senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran, senantiasa membaca Quran, sehari nggak baca Quran gelisah. Ya. Bapak Ibu ketika nggak baca Quran sehari gelisah. Ya. Kalau kita tidak gelisah berarti interaksi kita dengan Quran harus makin didekatkan lagi gitu. Ya. Biasanya urang gelisah lamun naon Bu? Apa Bu? Ya. Nah, kita mah gelisah kalau di dompetnya kosong, ya. Pas ngecek ATM ternyata saldonya nah, boleh gelisah gitu, ya, boleh gelisah. Nah, kegelisahan yang dialami oleh Rasulullah SAW itu bukan berkaitan dengan dunia, tapi berkaitan dengan akhirat, di mana ada keterhentian, berhentinya wahyu dan belum merasakan kegelisahan. Ya, ditambah dengan ejekan dari orang-orang kafir Quraisy. Bagaimana mereka mengejek Nabi SAW dengan ejekan, oh dia tuh Muhammad sedang ditinggalkan oleh Tuhannya. Ya, Muhammad sedang dibiarkan oleh Tuhan. Itu ejekan dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah turunkan surat Al-Duha menenteramkan hati Nabi SAW. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka Rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak membiarkanmu
dan Tuhanmu tidak membencimu Muhammad. Ini menerangkan hati Nabi SAW. Ya, begitu juga dengan surat Al-Insyirah. Surat Al-Insyirah ini adalah surat yang menerangkan hati Nabi SAW. Ya, maka ayat yang pertama dari surat Al-Insyirah ini, alam nashrah laka sadrak. Ya, dimulai dengan pertanyaan alam. Bukankah? Ya, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ini sebuah pertanyaan untuk apa? Jadi gini, Bapak Ibu, nanti di dalam Al-Quran itu ada pertanyaan yang pertanyaannya bukan jawaban dari kita, bukan. Ya, jadi Allah tidak menghendaki jawaban dari kita, tapi pertanyaan itu untuk mengokohkan, sebagaimana ayat ini. Ya, jadi alam nasyrah laka sadrak, ini pertanyaan ini untuk mengokohkan Nabi SAW. Ya, gitu. Itu kemudian ini batasan pembahasan kita di bulan yang lalu, ya, yaitu kita sedang membahas dan kita akan lanjutkan kaitan dengan bahasan nasyrah laka sadrak. Ya, jadi alam, bukankah nasyrah kami telah melapangkan laka bagimu sadraka dadamu. Harusnya kalau secara gramatika bahasa Bapak Ibu harusnya alam nasyrah sadraka. Ya, jadi lakanya jangan didahulukan harusnya. Ini kenapa lakanya didahulukan? Menunjukkan memang ini kekhususan gitu ya. Jadi perhatian yang penting untuk Nabi SAW. Ya, bukankah kami telah melapangkan bagimu, nah gitu, ya, dadamu. Nah, apa makna syaraha, ya, atau syarhus sadri? Lapang dada itu maknanya apa? Ya, kelapangan dada itu makna yang pertama. Saya coba buang dulu. Nah, jadi alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah melapangkan dadamu? Ya, syarhus sadri ini ya, itu maknanya adalah fathuhu, membuka. Jadi alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah membuka dadamu? Ya, jadi syaraha itu maknanya fathu, ya, jadi fatahah, membuka. Maksudnya alam naftah sadraka lil Islam, bukankah kami telah melapangkan dadamu untuk Islam? Ya, jadi kata para ulama tafsir, makna ayat yang pertama ini, alam nasyrah laka sadrak, kami telah melapangkan dadamu, maksudnya apa? Maksudnya adalah relax dengan Islam ini. Ya, jadi relax dengan Islam ini, senang dengan Islam ini, sehingga dikuatkan oleh ayat di dalam surat Al-An'am ayat 125. Famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Ya, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Allah akan melapangkan dadanya untuk Islam. Ya, dan siapa yang dikehendaki Allah kesesatan, niscaya Allah akan menjadikan dadanya sempit. Ya, jadi dadanya sesak lagi sempit. Baik, saya ingin tanya Bapak Ibu, ya, agama Islam yang Bapak Ibu jalani, agama Islam yang kita laksanakan ini agama Islam ini menghadirkan beban atau menjadikan rileks dalam hidup ini? Apa Bu? Yakin Bu? Yakin rileks? Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah untuk Tuhanmu wanhar, dan berkurban. Ya, ketika Allah memerintahkan kita untuk berkurban, ya, kita senang nggak menghadapi itu atau malah jadi beban? Emang kurban gimana ya duit misalkan, ya, apakah kita senang dengan beban, senang dengan perintah itu atau menjadi beban?
Yakin Bapak Ibu? Ya. Kalau ada perintah-perintah Allah, ada ajaran-ajaran Islam yang kemudian hati kita lapang gitu, ya, dengan perintah tersebut, dengan larangan tersebut, itu menunjukkan Allah sedang melapangkan dada Bapak Ibu. Ya, dalam berislam ini. Jadi Islam ini harus relax, ya. Jangan kemudian jadi beban. Kakak beres sholat terus ada deui. Kenapa? Udah sholat di akhir. Ya. Coba Pak, ketika azan berkumandang senang atau malah jadi beban? Senang. Baca Quran senang atau jadi beban? Jadi bisa sehari 5 juz. Kan katanya senang. Ya. Kalau senang itu sebanyak apapun pasti akan dinikmati. Ya. Ini Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi alam nasyrah laka sadrak itu makna yang pertama, bagaimana kita rileks dengan beragama ini. Ya, jadi beragama Islam ini tidak kemudian menjadikan kita penuh ketakutan, penuh kekhawatiran, ya, penuh ancaman dan sebagainya. Sholat, awas kamu sholat neraka. Memang betul Allah memberikan ancaman bagi orang yang tidak sholat itu, ancaman neraka. Tapi Islam ini jangan kemudian ditakut-takuti gitu. Jadi membuat orang takut dan dapat dengan Islam ini. Ya. Tapi bagaimana kita hadirkan Islam yang bisa menghadirkan ketenangan gitu. Ya. Jadi justru orang merasakan ketika dia berislam itu enak, gitu. Tenang gitu. Ya. Ini Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita sudah enak dengan ajaran Islam, kita sudah rileks, tenang dengan beban yang Allah perintahkan atau Allah yang larang kepada kita, itu artinya Allah telah melapangkan dada Bapak Ibu. Ya. Alam nasyrah laka sadrak. Karena kalau bagi orang yang dadanya belum lapang, itu pasti akan merasakan kesempitan. Ya. Datang perintah untuk sholat, sesek itu dadanya. Sholat ini orang kan begitu, ya. Ketika ada perintah untuk berkurban, fasholli li rabbika wanhar, kurban berat, itu berat, ya. Tapi bagi orang yang Allah lapangkan dadanya, itu ketika dia diperintahkan syariat, ya, dia akan terasa lapang. Memang kaitan dengan kurban itu para ulama berbeda pandangan kaitan dengan hukum. Ya, Bapak Ibu, kurban itu hukumnya sunnah atau wajib? Nah, ya, menurut ulama Maliki, ya, Malikiyah, kemudian juga ulama Syafi'i, ya, mazhab Syafi'i, itu hukumnya sunnah muakkad. Jadi sunnah muakkad itu sunnah yang hampir mendekati kepada wajib, ya. Tapi kalau pendapat mazhabnya Hanafi, itu kurban itu hukumnya wajib bagi mereka yang punya keleluasaan. Bagi mereka yang punya keleluasaan harta, kelapangan harta, maka kurban itu menjadi wajib. Itu kata mazhab Hanafi. Ya. Nah ini. Tentu walaupun misalkan kita ngambil pendapat yang ini sunnah muakkadah, ya, sunnah yang hampir mendekati kepada wajib, kalau kita punya kelapangan untuk berkurban, maka dia akan melaksanakan itu. Kenapa? Karena tadi dadanya sudah lapang, ya. Dan saya ingin sampaikan Bapak Ibu, kurban itu bukan seumur hidup sekali, ya. Jadi kurban itu bukan seumur hidup sekali, tapi kurban itu setiap hari, tiap tahun, ya. Makanya kan Allah mensejajarkan antara sholat dengan kurban. Fasholli li rabbika wanhar, sholatlah untuk Tuhanmu, wanhar, dan berkurban, sejajar itu. Ya, kalau sholat mah setiap hari kita kerjakan, kalau kurban setiap tahun. Jadi kalau Bapak Ibu punya kelapangan, keluasan rezeki, berkurban. Ya, dan Nabi SAW itu beliau setiap tahun berkurban. Dan pernah satu tahun, di tahun itu Nabi pernah berkurban sampai 60 ekor. Ya,
Gitu. Puncit ku Nabi, puncitan ku Nabi. Ya, ketika Nabi sudah capek, saya sana panguncitkeun capek. Ya, karena banyak 60 ekor. Ya. Ya jamaah Baitul Mutakin yang kurbannya tahun ini 60 ekor. Ya, ini Masya Allah ya. Itu ya Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi ketika Allah melapangkan dada kepada kita, maka agama Islam ini, ajaran Islam ini tidak akan menjadi beban bagi kita. Justru hidup ini menjadi tenang, menjadi rileks gitu ya, karena kita mengamalkan ajaran Islam. Nah, ini yang harus kita rasakan. Ya. Nah, apakah sudah kita rasakan atau belum? Atau jangan-jangan syariat ini atau ibadah ini selama ini masih menjadi beban. Ya. Baru keluar kita punya harta, kudu keluar zakat. Nah, apakah jadi beban atau malah seneng ketika dia mengeluarkan zakat? Ini Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah merasa senang gitu ya, dada kita lapang, itu menunjukkan Allah melapangkan dada kita untuk Islam ini. Ya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW ya, dari Anas bin Malik dari Nabi SAW, qala beliau bersabda, yassiru wa la tu'assiru. Ya, dalam Islam ini permudah kata Nabi, wa la tu'assiru, jangan kalian mempersulitnya. Ya, basyiru wa la tunafiru, berilah kabar gembira. Jangan sampai orang membuat lari karena Islam ini. Ya, gitu. Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Ya, gitu. Ada rezeki untuk kurban, ya silakan kurban. Ya, tegaduh artosna, ya dipasihan lagi kurban. Ya, gitu. Jadi yassiru wa la tu'assir. Ya, gitu. Salat diperintahkan sambil berdiri. Tidak bisa sambil berdiri, silahkan sambil duduk. Gak bisa sambil duduk, sambil berbaring Pak, bukan tidur. Ya, sambil berbaring. Islam ini kita permudah, ya, gitu. Kita sedang mukim, sholatnya 4 rakaat. Ketika sedang safar, boleh jamak kosong. Ini mudah sekali, ya, gitu. Dulu di zaman Nabi SAW ada orang yang sedang sakit, ya. Jadi ada orang yang sedang sakit, kemudian orang ini mimpi basah. Jadi lagi sakit mimpi basah. Ya, kalau orang yang ihtilam atau orang yang mimpi basah itu harus wudu atau harus mandi, Pak? Harus mandi wajib. Tapi orang ini sedang sakit, bingung. Ya, saya lagi sakit tiba-tiba mimpi basah nih kan gitu. Ya, kalau mandi orang lagi sakit, akhirnya orang ini bertanya sama sahabat. Ya, ini gimana? Coba minta fatwa. Ya, coba minta fatwa. Ini saya lagi sakit nih, tapi saya mimpi basah. Apakah saya harus mandi atau gimana? Kata orang itu, ya Anda harus mandi gitu. Tapi kan saya lagi gak enak badan, lagi sakit. Ya wayah ya, wayah mandi. Akhirnya orang itu lagi sakit mandi, Bapak Ibu paksakan mandi. Tidak lama meninggal. Tidak lama meninggal. Nah, berita ini kemudian sampai ke telinga Nabi SAW. Ya, kemudian Nabi SAW memarahi orang yang memberikan fatwa itu. Ya, Islam ini mudah. Yassiru wala tu'assiru, permudah, jangan kemudian dipersulit. Ya, kadang memang yang mempersulit itu kadang ya perasaan kita, piraku gitu. Ya, itu yang kadang mempersulit dalam syariat ini. Baik, Bapak Ibu hadirin yang rahimakumullah. Jadi apakah agama ini akan menjadi beban? Ya, saya yakin insya Allah agama Islam ini itu bukan agama yang menjadi beban. Ada orang-orang yang kemudian agama Islam berat. Nah berat, sehari sholat harus 5 kali gitu. Ya. Coba agama yang lain ibadahnya berapa kali sehari? Ya, ada yang seminggu sekali, enteng gitu. Ya. Nah, itu. Nah, padahal Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan demikian, memang itu yang terbaik untuk hamba. Ya, dan yakin bahwa hamba itu bisa melaksanakannya. Ya. Jadi agama ini
bukan beban, jangan jadi beban berat yang kemudian jadi stres gara-gara beragama, jangan. Ya. Sampai dulu kan pernah ya di Margahayu itu ada orang yang membunuh anak-anaknya, itu 3 anaknya dibunuh, itu karena stres dalam beragama. Ya. Jadi ya kumaha ke di akhirat dan sebagainya. Mending kurang bunuh we sebelum balik. Itu tidak begitu Bapak Ibu. Ya. Nah saya coba cek hasil penelitian. Jadi faktor yang membuat manusia mendapatkan beban berat bahkan bisa stres itu ternyata bukan beragama. Ya. Jadi beragama ini tidak kemudian menjadikan orang stres gitu, enggak. Ya. Bapak Ibu sholat sehari 5 kali stres tuh? Enggak stres. Ya. Ternyata menurut hasil penelitian yang membuat faktor-faktor yang membuat orang stres itu bukan karena beragama, tapi yang pertama apa? Biasanya karena masalah pekerjaan, ya. Karena masalah pekerjaan jadi stres, gitu, ya, beban berat pekerjaan. Kemudian yang kedua karena masalah keluarga, ya, masalah keluarga, gitu. Kemudian yang ketiga, ada juga yang kemudian jadi beban karena masalah cinta, ya, masalah percintaan. Ya, saya yakin kalau Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini tidak ada masalah dan percintaan. Ya. Bapak Ibu sampai ada orang yang membunuh gara-gara masalah percintaan. Ya. Kita kasus nanti itu ramai. Apa Bapak kasus Vina? Ya. Itu karena bermula masalah percintaan itu, ya, sampai membunuh, stres itu ya, ditolak gitu. Makanya nih kalau di sini ada anak-anak muda gitu ya, ngelamar perempuan, yang ngelamar akhwat, kemudian ditolak, stres itu kan? Entah stres, masih banyak wanita yang lain. Nah gitu. Ya, saya teringat kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah suatu hari beliau pakai pakaian yang inilah, yang bagus gitu ya, pakaian yang indah. Kemudian Bilal bin Rabah jalan. Ada sahabat yang sedang berkumpul di situ. Kemudian sahabat ini nanya, Bilal, pada ke mana? Bilal mau ke mana? Kata Bilal bin Rabah, saya mau melamar seorang perempuan, seorang akhwat, seorang wanita. Orang mana? Tuh orang sana. Nah gitu. Diseri-serikeun Bapak Ibu, ke sahabatnya. Bilal, cing atuh ente ngacak heula. Pantes tuh orang teh, pantes enggak? Anda melamar wanita yang kayak gitu. Jadi itu wanita yang memang ya spesial lah begitu ya. Spesial. Tapi apa jawaban Bilal bin Rabah? Kata Bilal bin Rabah, saya akan melamar. Ya. Diterima alhamdulillah, ditolak Allahu Akbar. Gitu Bapak Ibu. Ya. Diterima alhamdulillah, tolak Allahu Akbar. Ya. Jadi jangan jadi masalah. Nah ini. Jadi faktor yang membuat beban pikiran itu, yang ketiga itu masalah percintaan. Kemudian yang keempat, ya, itu yang kemudian sering menjadi beban pikiran. Itu adalah karena masalah keuangan, ya. Ibu pernah tuh stres gara-gara tegedo artos? Jujur Ibu mah Pak? Pernah atau sering Bu? Ya. Gitu. Kalau Bapak pernah stres gara-gara uang Pak? Tidak. Bapak-bapak tidak pernah stres gara-gara uang. Kenapa? Karena bapak-bapak mah tara nyimpen artos. Ya, setiap gajian langsung diambil sama istrinya. Atas biasa ya bapak-bapak stres gitu ya. Nah, jadi banyak orang yang kemudian beban berat dalam pikirannya itu karena masalah keuangan. Ya. Yang kelima itu karena masalah penyakit. Ya. Kenapa ada orang yang sampai datang ke dukun, ada orang yang sampai bunuh diri, itu gara-gara naon? Gara-gara penyakit, ya, gara-gara penyakit. Ya. Justru Bapak Ibu, Islam ini menghadirkan ketenangan dalam diri kita. Ketika kita ditimpa dengan penyakit, ketika kita ditimpa dengan masalah, bagaimana Islam berikan solusi? Ya. Solusi dari Islam itu kata Nabi apa? Ajaban li amril mukmin. Ya. Aku tuh kagum dengan perkara orang-orang yang beriman. Kenapa? In asabatul khair, ketika dia ditimpa dengan kebaikan-kebaikan, ya, jabatannya tinggi, hartanya banyak, sehat dan sebagainya,
fasyakara, maka orang yang beriman dia akan syukur. Ya, tidak kemudian menjadi sombong gara-gara apa yang dia miliki. Dan sebaliknya, wa in asabathu dharra, kalau ditimpa dengan kesulitan, ditimpa penyakit, ditimpa masalah keuangan, fasabar, lalu dia bersabar. Jadi Islam masih solusi dua. Ya, lamun bersyukur, sabar. Ya. Bapak Ibu ingin diuji syukur atau sabar? Kalau disuruh memilih, Bapak Ibu kira-kira mending milih mana? Ya Allah, uji syukur atau mending uji sabar? Ya, sakabung adalah yang diuji syukur ya Allah. Soke ujilah sih, uji dengan kaya ya Allah, uji dengan beunghar ya Allah. Ya, jangan diuji dengan miskin, kan begitu. Ya. Namun banyak orang yang lolos dari ujian itu melewati sabar atau melewati syukur. Ya, jadi mending dari mana Bu? Ada kayak syukur ya Ustaz. Mangga Bu. Ya, kayak gitu ya. Jadi masalah penyakit. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, ada yang kemudian menurut hasil penelitian faktor yang membuat beban pikiran itu karena kehilangan sesuatu. Ya, gitu. Tong tebih-tebih lah. Bapak keluar di masjid sendal ical, Pak. Ya, sendal ical, stres tuh, Pak. Ya, gitu. Itu kalau orang yang tidak beriman, orang yang tidak dilapangkan dadanya, itu ketika hilang sesuatu pasti langsung ngambek-ngambekan. Ya. Pas datang ke masjid, pulang, kemudian sandalnya hilang, lu dicarikan saham. Tuh, DKM dicarikan. Kumaha DKM teh. Loba nu leungit kieu. DKM disarekan gitu. Padahal teu apal naon. Ya. Nah, tapi kalau orang-orang beriman ya sudah, sabar saja. Ya, Allahumma ajirni fi musibati wa khlufi khairan minha, ya Allah. Musibah itu sudah menimpa kepadaku, mudah-mudahan Engkau ganti dengan yang lebih begitu ya. Baik, itu Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Jadi sesungguhnya beban berat dalam hidup ini itu bukan karena masalah agama, tapi seringkali yang membuat beban berat bagi manusia itu karena masalah dunia. Nah, permasalahan tadi itu semuanya masalah dunia, bukan agama. Ya. Justru agama ini memberikan ketenangan kepada kita semua. Ya, gitu. Baik, itu ya makna yang pertama dari alam nashrah laka sadrak. Jadi kita harus, kalau kita sudah rileks, tenang dalam beragama ini, berarti Allah sudah melapangkan hati Bapak Ibu semua. Ya. Kalau masih jadi beban, nah berarti ini yang harus terus kita minta sama Allah agar Allah lapangkan dada kita. Lihat Bapak Ibu, Nabi Ibrahim ketika diperintahkan menyembelih anaknya, beban berat tidak? Berat itu. Tapi kenapa Nabi Ibrahim melaksanakan? Dadanya sudah lapang. Allah perintahkan Ibrahim, sembelih anakmu. Karena dada sudah lapang, enggak ada masalah. Siap ya Allah, laksanakan. Sami'na wa ata'na. Begitu. Ya, gitu. Sehari Allah perintahkan kepada kita salat 5 kali, ya, 5 waktu dalam sehari. Kalau lapang hati kita lapang, maka kita akan laksanakan. Ya. Dan andai kata sehari 50 kali, siap Bapak Ibu? Siapnya, ya. Kebayang ya kalau sehari 50 kali, Masya Allah, ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, makna lapang dada, ya, alam nashrah laka sadrak itu hati kita akan lapang, dada kita akan lapang itu ketika hidup fokusnya akhirat. Ya. Kalau hidup fokusnya dunia, capek Bapak Ibu. Ya, kita mau ngejar dunia sampai kapan? Ya, Pak, kita mau ngejar dunia sampai kapan, Pak? Ya, ada orang yang terus dia kejar dunia, karir dia dahulukan, ya, sampai kemudian dia tinggalkan ibadah, sholat tinggalkan, pokoknya meeting harus dahulukan daripada sholat. Dia kejar terus dunia. Akhirnya dia dapatkan jabatan paling tinggi, dia dapatkan hartanya yang dia inginkan, mobilnya banyak, rumahnya di mana-mana, tanahnya juga banyak. Ya.
Ternyata setelah dia mendapatkan itu semua, tiba-tiba Allah wafat. Dinikmati kekayaannya? Tidak. Ya, Bapak Ibu, capek kalau kita hidup hanya sekedar mengejar dunia. Ya, tugas kita silahkan kejar dunia. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk akhirat. Ya, kejar dunia untuk akhirat. Bukan fokus hanya dengan dunia. Ya. Nah, dada kita akan lapang ketika hidup ini fokusnya akhirat, bukan fokusnya dunia. Ya. Silahkan. Kalau hidup kita fokusnya hanya dunia, capek Bapak Ibu. Ya. Tetangga naik jabatan, senang nggak Pak? Bu, tetangga ibu, teman ibu itu beli mobil baru, senang nggak? Serius? Nah, berarti ibu sudah lapang dadanya. Ya. Kan ada Bapak Ibu tetangganya yang beli mobil baru, nah mendingan setruk. Ya, gitu. Setruk gara-gara tetangganya beli mobil. Ya, nah ini Bapak Ibu semua. Makanya ini diriwayatkan oleh Al-Dhahhak dari Ibnu Abbas, qalu ya Rasulullah, mereka bertanya, wahai Rasulullah, ayyan syaribu sadru, wahai Rasulullah, apakah dada dapat terbuka? Qala, Nabi menjawab, na'am wa yanfasihu, ya, dada bisa terbuka dan menjadi lapang. Wa yanfasihu, lapang. Ya. Kalau mereka bertanya, ya Rasulullah, wa halidzalika alamah, ada tandanya enggak, ada cirinya enggak kalau orang itu lapang dadanya? Qala, Nabi menjawab, na'am. Apa cirinya? Satu, at-tajafi an daril qubur, ya. Tanda orang itu lapang dadanya, dia akan berpaling dari negeri yang menipu. Ya, jadi fokusnya bukan fokus dunia, tapi fokusnya akhirat. Wal inabatu ila daril khulud, ya, bertaubat menuju negeri yang kekal abadi. Ya, bertaubat, senantiasa meminta ampun kepada Allah. Ya. Ya, siapa yang pagi hari ini tidak pernah berbuat dosa? Ada nggak? Angkat tangannya. Ada yang pagi hari ini tidak pernah berbuat dosa? Tidak ada. Atau ada nggak yang kemarin tidak berbuat dosa? Cung? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Kenapa? Karena kalau ada yang ngacung itu dosa. Ya. Kalau ada yang ngacung itu dosanya. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Bahkan kemarin siapa yang tidak berbuat dosa? Pasti we aya pidosa rumah. Ya. Bapak keluar di rumah, ayo pidosa rumah. Naon dosa apa? Mata tidak dijaga. Ya, Bapak keluar rumah, kemudian ada perempuan tidak menutup aurat, ditinggal, dosa itu Pak? Dosa itu Pak? Jika mati rezeki cerita, ya. Hati-hati. An-nadhrah, pandangan, ya. Kalau pandangan kita tidak bisa kita jaga, ya, kita melihat aurat wanita itu bisa menjadi dosa. Ya betul, kalau pandangan pertama rezeki, tapi lamun pandangan kedua dosa. Ya, gitu. Makanya Nabi memerintahkan kita untuk ghodul basar, menundukkan pandangan. Ya, Bapak naik sepeda di payun ayah perempuan yang membuka auratnya, apa yang harus Bapak lakukan? Tungkul, ngan lamun tungkul, nabrak gitu. Ya palingkan saja, ya palingkan saja. Ya, kita lagi buka HP, ya, ketika buka HP tiba-tiba ada gambar yang tidak pantas kita lihat, ditutup atau ditinggal keras Pak? Terusnya dipencet gitu ya. Ini Bapak Ibu, ya, kita perbanyak tobat. Kita kembali, ya, bertobat menuju negeri yang kekal abadi. Kemudian yang ketiga kata Nabi, wal i'tidadu lil maut qabla nuzulil maut. Ya, orang yang fokus akhirat, dia akan lapang dadanya adalah dia akan mempersiapkan kematian sebelum datangnya kematian. Ya, gitu. Jadi kalau orang yang fokusnya akhirat, maka dadanya akan lapang.
dadanya akan tenang ya. Ibu dikasih sama suami ya, dikasih sama suami sehari 1 juta, dadanya ya. Ketika suami sehari ngasih 10.000, dadanya ya, gitu. Harus lapang Bu. Ya, lapang. Ya alhamdulillah sakit jadi pasihan daripada itu. Ya kan? Ya, daripada enggak dikasih sama suami, ya 10.000 cana gitu, alhamdulillah. Rezeki sakit itu alhamdulillah. Ya, gitu. Ya. Baik gitu ya, Bapak Ibu semua. Jadi makna lapang dada itu adalah ketika hidup fokus akhirat. Ya, kalau hidup fokus akhirat tuh dada itu lapang gitu. Ya, mal sempit. Ya. Coba ketika tetangga, misalkan ya, tetangga beli mobil baru, kenapa dada kita jadi sempit? Ya. Kalau dada kita sempit karena kita masih punya penyakit hasad. Berarti itu kan urusan dunia itu. Ya. Coba kalau fokusnya akhirat, tetangga punya mobil baru, alhamdulillah, bahagia. Ya, tetangga bahagia, kita pun ikut bahagia. Ya, tetangga jabatannya naik, kita ikut bahagia. Ya, tetangga punya istri baru, kita ikut kekawin deui. Ya, kita bahagia. Ya, gitu. Itu ya. Kemudian yang ketiga, apa makna alam nashrah laka sadrak? Allah lapangkan dada. Itu adalah lapang dada itu akan hadir ketika hidup dipenuhi dengan hikmah dan juga ilmu. Ya, ini diriwayatkan dari Al Hasan. Hasan berkata, alam nashrah laka sadrak. Qala, beliau berkata, mulia hukma wa ilma. Ya, dada kita akan lapang Bapak Ibu ketika kita dipenuhi dengan hikmah dan ilmu. Ya, itu lapang itu dada itu. Ya. Jadi bagi orang-orang yang beriman itu ketika dia ditimpa dengan sebuah permasalahan, ya, sebuah kesulitan, maka dia tidak melihat hanya dari sisi kesulitan itu, ya, tapi dia akan melihat hikmah dari kesulitan itu. Makanya itulah yang membuat dadanya menjadi lapang. Masya Allah. Ya, itu. Kenapa dada kita menjadi sempit? Karena kita ya masih berpikir hanya pada satu aspek, tidak berpikir pada aspek-aspek yang lain. Contoh ini, ya. Ini sering saya sampaikan Bapak Ibu. Ketika Allah berikan kesehatan kepada kita, maka kita lapang dada kita bersyukur, kita bahagia, kita senang. Ya. Tapi andai kata Allah menimpakan kepada kita kesulitan, misalkan berupa sakit itu, ya. Ketika Allah berikan sakit kepada kita, dada kita sempit atau lapang Bapak Ibu? Bingung aja jawabnya. Ya. Ketika kita ditimpa sakit, itu dada kita sempit atau lapang? Kenapa dada kita sempit? Karena kita hanya melihat dari aspek rasa sakit itu. Kan begitu, ya. Tapi kalau kita dipenuhi oleh Allah hikmah dan ilmu, ketika Allah timpakan sakit, maka dia akan melihat aspek yang lain. Ya, dia akan melihat aspek yang lain. Apa hikmah dari sakit itu? Ya, ketika kita melihat hikmah dari sakit itu, hikmah dari rasa sakit itu, maka itulah yang akan membuat dada kita menjadi lapang. Begitu Bapak Ibu. Ya, jadi ini Masya Allah, alam nashrah laka sadrak, dada kita ini akan dilapangkan oleh Allah kalau kita memiliki hikmah dan juga memiliki ilmu. Ya, sempitnya dada karena minimnya hikmah dan minimnya ilmu yang kita miliki. Maka alhamdulillah bersyukur, ya. Bapak Ibu seminggu ngaji berapa kali? Hadir ke pengajian seminggu seberapa kali? Ibu-ibu seminggu berapa kali Bu? 7 kali. Hebat ibu-ibu. Seminggu sampai 7 kali Bu. Jadi tiap hari
tiap hari ke pengajian. Namun bapak-bapak 4 ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Terus kita kaji ilmu, kita dapatkan ilmu untuk apa? Untuk membuat dada kita menjadi lapang. Ya, gitu. Baik, sudah banyak nama Bapak Ibu ya. Ada juga makna yang keempat. Makna lapang dada itu maknanya adalah kaitan dengan pembelahan dada yang terjadi pada Nabi SAW. Ya, gitu. Wa fi sahihi an Anas bin Malik an Malik bin Sa'sa'ah rajulin min qaumihi an Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala fa baina ana 'indal baiti bainan naimi wal yaqidhani, ya, ketika aku berada di rumahku antara sedang tidur dan juga sedang terjaga. Jadi antara tidur dan terjaga berarti naon, Pak? Jadi antara tidur dengan sadar gitu, berarti naon? Urut-urut. Ya. Jadi ketika dalam kondisi seperti itu, idz sami'tu qailan yaqulu, ya, tiba-tiba aku mendengar seseorang berkata, ahadul thalathah, ya, salah seorang yang mengatakan fautiyat bitastin min dhahabin fiha ma'u zamzam fasyaraha sadri ila kada wa kada. Salah satu dari 3 mengatakan, lalu aku diberikan sebuah wadah dari emas yang di dalamnya terdapat air zam-zam. Fasyaraha sadri, lalu ia membedah dadaku ila kada wa kada, sampai bagian ini, bagian ini. Ya. Jadi ini pembelahan yang terjadi dengan Nabi SAW. Ya, jadi Nabi dibelah dadanya. Qala Qatadah berkata, qultu ma yakni qala ila asfali batni. Ya, apa maksudnya? Ia mengatakan maksud kada wa kada itu apa? Segini-segini itu apa maksudnya? Yaitu sampai ke bagian perut paling bawah. Qala fastakhraja qalbi, Rasulullah SAW bersabda, lalu ia mengeluarkan hatiku, faghsala qalbi bima'i zamzam, lalu ia mencuci hatiku dengan air zamzam, thumma u'ida makanahu, kemudian dikembalikan ke tempatnya, thumma usya imanan wa hikmatan, setelah dibersihkan hatinya dengan air zamzam itu, kemudian diisi dengan keimanan dan hikmah. Ya. Jadi makna alam nasyrah laka sadrak, bukankah kami telah membuka dadamu? Maksudnya bukankah kami telah membelah dadamu Muhammad? Ya. Jadi ada peristiwa di mana kita mendapatkan informasi dari berbagai riwayat Nabi pernah mengalami pembelahan dada. Dan pembelahan dada itu dalam rangka apa? Dalam rangka untuk mengisi iman wa hikmah, ya, iman dan juga hikmah. Kan kalau kita iman itu harus terus kita siram, Pak. Ya, jadi iman itu harus terus kita bangun sehingga iman kita menjadi iman yang kuat. Mudah-mudahan ngaji kajian seperti ini sebagai sarana untuk menyuburkan iman kita. Ya. Gitu. Nah, kalau Nabi SAW itu imannya langsung disiram oleh Allah. Nah, gitu. Ya, ini makna yang keempat. Jadi makna lapang dada itu maksudnya adalah pembelahan dada yang terjadi dengan Nabi SAW. Ya, Bapak Ibu sudah jam 6. Ya, cekapnya. Ya, sudah jam 6 cukup. Ini kita baru ayat yang pertama. Ya, alam nashrah laka sadrak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan wa wada'na anka wizrak. Wizrak itu beban. Beban apa sih yang menimpa Nabi? Ya. Jadi beban apa yang menimpa Nabi sampai kemudian Allah harus lapangkan dada beliau. Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Jadi kesimpulan saya simpulkan dulu Bapak Ibu kaitan dengan ayat yang pertama dari surat Al-Insyirah ini, ya, bahwa makna lapang dada
ini ayat ini bukan hanya ditujukan buat Nabi SAW. Kalau makna yang keempat pembelahan dada itu betul hanya terjadi pada Nabi SAW. Nah maka tentu apa hikmah bagi kita, apa ibrah pelajarannya bagi kita dari ayat yang pertama ini adalah kalau kita ingin lapang dada, ya bukti bahwa Allah melapangkan dada kita adalah ketika kita beragama ini, ketika kita menjalankan ajaran Islam ini sudah tidak menjadi beban lagi. Ya, kalau ajaran Islam sudah tidak jadi beban bagi kita, berarti itu tanda Allah melapangkan dada kita. Tapi kalau dalam beragama ini masih jadi beban bagi kita, berarti ini harus terus kita minta sama Allah agar Allah melapangkan dada kita. Kemudian yang kedua, agar Allah lapangkan dada kita, maka fokus kita jangan hanya sibuk dengan dunia, tapi harus fokusnya akhirat. Siapa yang mencari dunia, maka akhiratnya akan dapat. Tapi siapa yang mencari akhirat, maka dunia akan dapat. Ya, gitu. Itu minimal pelajaran yang bisa kita ambil di kajian pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, kami satu ingin mohon penjelasan. Sering sekali antara hikmah dengan ilmu itu disamakan. Ada perbedaan yang spesifik. Misal doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli hikmah, bagi bisolihin. Hikmah di sini diterjemahkan ilmu. Jadi yang membedakan antara ilmu dan hikmah itu di mana? Baik. Bapak Ibu, kaitan dengan hikmah. Ya, kaitan dengan hikmah, apa makna hikmah? Memang makna hikmah ini luas Bapak Ibu. Ya, apakah hikmah ini ada kaitan dengan ilmu? Ya bisa. Ya, ini saya coba sampaikan kaitan dengan makna hikmah, karena ternyata saya baca hikmah itu luas maknanya. Ya. Apa itu hikmah? Ya. Kata para ulama, hikmah itu adalah satu, al-ilmun nafi', ya, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi hikmah itu adalah al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat, al-musilu li khairi dunya wal akhirah, yang akan membawa kebaikan kepada dunia dan akhirat. Itu hikmah namanya. Ya. Karena ada orang yang banyak ilmunya tapi tidak melahirkan manfaat. Ya. Berarti bukan hikmah itu. Hikmah itu Bapak Ibu dapat ilmu, dengan ilmu itu melahirkan manfaat, itu baru hikmah. Ya. Makanya nanti kata para ulama, hikmah ilmu yang bermanfaat itu bagaimana? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang melahirkan amal, itu baru hikmah. Ya. Jadi kalau kita punya ilmu tapi tidak kita amalkan, berarti belum hikmah. Ya, gitu. Maka yang harus kita lakukan adalah kita berusaha bagaimana ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu harus melahirkan amal. Bu, secara ilmu Ibu sudah dapat nggak? Marah itu boleh atau tidak? Marah boleh tidak? Oh boleh. Ya. Kan ketika datang seseorang kepada Nabi SAW, dia minta nasihat. Apa nasihat Nabi? La taghdab, jangan marah. Ya. Dia datang lagi minta nasihat yang kedua, ya Rasulullah berikan nasihat sama saya. Kata Nabi, la taghdab, jangan marah. Dia minta nasihat yang ketiga, kata Nabi Dia minta nasihat yang ketiga, Nabi menjawab, la taghdab, jangan marah. Jadi nasihat Nabi, la taghdab, jangan marah. Berarti boleh marah tidak? Masih ada boleh. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ciri karakter orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadzibina ghaidha, mereka yang menahan amarah mereka. Jadi ciri orang yang bertakwa itu orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, orang-orang yang tidak mudah marah. Ya.
Jadi boleh marah tidak? Tidak boleh, Bapak Ibu. Kita dua dalil itu cukup gitu. Ya. Ya. La taghdab kata Nabi, jangan marah. Nah, kita tahu marah itu nggak boleh. Ya, tapi sudah kita amalkan. Nah, kalau kita amalkan, berarti itu ilmu yang bermanfaat, dan itu namanya hikmah. Tapi kalau kita tahu, oh ngagositin teh kayak gini, ngagibah teh nggak boleh, tapi anggarnya ngagibah, berarti belum hikmah, gitu. Ya belum hikmah, gitu. Sekarang gini Pak, berbohong boleh tidak Pak? Saya nanya ke bapak-bapak Bu, ya. Pak boleh bohong? Ya. Bapak bingung ngejawabnya. Hari itu boleh sama bohong gitu. Ya, itu. Berbohong tidak boleh. Nah, ketika kita tahu oh ini bohong nggak boleh, ngagibah tidak boleh, marah nggak boleh, tapi kita masih melaksanakan itu semua, berarti ilmu kita belum jadi ilmu yang hikmah, belum bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat itu adalah, atau hikmah itu adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang melahirkan amal. Itu yang pertama. Yang kedua, apa itu hikmah? Hikmah itu Al-Quran. Jadi kata Ibnu Mas'ud, apa itu hikmah? Annal hikmata hiya Al-Quran. Hikmah itu adalah Al-Quran. Wa kafa bil Qur'ani hikmah. Cukup engkau dengan berinteraksi dengan Al-Quran, engkau membaca Quran, engkau memahami Quran, engkau akan jadi ahli hikmah. Ya. Jadi kalau kita yang jadi ahli hikmah, maka harus senantiasa bersama Al-Quran. Yang ketiga Bapak Ibu, apa itu hikmah? Ini kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, hikmah itu engkau memahami Quran. Ya, Bapak Ibu bisa memahami mana ayat yang datang duluan, mana ayat yang datang belakangan, mana ayat yang muhkam, mana ayat yang mutasyabih, mana ayat-ayat yang berbicara kehalalan, mana keharaman. Faham betul tentang itu semua, itulah ahli hikmah. Ya, itu. Jadi kalau orang yang faham Quran, maka itulah orang yang ahli hikmah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ya apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-isobatu fil qawli wal fi'li, orang yang benar antara ucapan dengan perbuatan, itu ahli hikmah itu. Ya, gitu. Jadi kalau ucapannya benar, perbuatannya benar, itu baru namanya ahli hikmah. Ya. Bapak teh terus saya nggak dorong ke ibu sing getol tahajud hari bapak. Ya. Nah, bapak hente, itu belum hikmah namanya. Ya, tapi kalau kita ngajurin orang sok betul tahajud, jaga tahajud, kitanya menjaga tahajud, itu baru namanya orang itu ahli hikmah. Ya, gitu. Terakhir lah ya. Ada ini yang kelima, apa itu hikmah? Ini kalau kata Abu Malik, hikmah itu sunnah. Jadi kalau Bapak Ibu mengamalkan sunnah, mengamalkan hadis Nabi SAW, berarti itu sudah jadi ahli hikmah. Ya. Kemudian yang keenam, apa itu hikmah? Hikmah itu adalah al-aqlu, akal. Maksudnya apa? Maksudnya orang itu dia termasuk ahli hikmah kalau dia mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, itu baru namanya ahli hikmah. Ya. Jadi kalau kita mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti kita ahli hikmah. Ya. Apa contohnya yang tidak bermanfaat Bapak Ibu dalam keseharian kita? Apa Pak? Lihat HP. Ya. Lihat HP boleh tidak? Boleh. Tapi kalau habis waktunya lihat HP, berarti dia belum mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya. Jadi ahli hikmah itu dia mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Ya, gitu. Hari sapedahan manfaat tuh Pak? Manfaat. Ya. Tapi lamun ninggalkeun anak istri,
Ya manfaat juga dah sekali-kali ya tamal cenah ya. Silakan saja. Jadi yang dimaksud dengan hikmah itu adalah akal. Maksudnya apa? Akal kita mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu Bapak Ibu, ya. Jadi kalau kita sudah mampu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, berarti kita sudah jadi ahli hikmah. Nah, ini 6 makna terkait dengan hikmah, ya, gitu. Ya, jadi tentu tadi apakah hikmah dengan ilmu ini hikmah dengan ilmu kadang tidak bisa dipisahkan? Ya memang betul, ya, karena ilmu itu adalah hikmah. Cuman ilmu yang seperti apa? Tadi al ilmu nafi, ilmu yang melahirkan manfaat, itu baru namanya hikmah. Ya, itu ya Bapak Ibu.